Hati Xiao Yan yang kencang berangsur-angsur rileks saat dia melihat sosok berwarna putih di dalam gua. Untung dia baik-baik saja, Xiao Yan bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam hatinya, matanya dengan cepat tertuju pada lelaki tua di udara di atas aliran pegunungan. Kepala lelaki tua itu penuh dengan rambut putih, pakaiannya putih dengan beberapa garis seperti bunga salju di atasnya. Seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin dari dalam keluar. Mata Xiao Yan berhenti pada pria tua itu, matanya menyipit, bintang 6 Douzong. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Saat ini, ada puluhan sosok berpakaian putih berdiri di sekitar aliran gunung. Jelas, mereka adalah murid dari lembah sungai es. Tatapannya melihat sekeliling sebelum akhirnya berhenti di atas batu besar yang menonjol di tepi sungai pegunungan. Ada dua pria tua berpakaian putih berdiri dengan tangan di belakang mereka di tempat itu. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan orang di udara, yang telah mencapai level Douzong bintang 6, yang di belakang mungkin lebih rendah dari keduanya. Tetapi kekuatannya telah mencapai bintang 2 Douzong. Ada 3 elit Douzong, selain itu, ada lusinan murid elit lembah sungai es. Lembah sungai es ini benar-benar bersedia mengeluarkan kekuatan sebanyak ini. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri sementara hawa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Kakak Xiao Yan, keduanya adalah tetua lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka berdua sangat kuat. Hati-hati, mata Xinlan juga menyapu sekitar tempat itu sekali. Setelah itu, ekspresinya menjadi tegang saat dia berbicara. Xiao Yan sedikit mengangguk, barisan ini mungkin cukup hebat, tetapi itu tidak mengancamnya saat ini. Boneka iblis bumi mampu memblokir Douzong bintang 6 saat ini. Selain itu, dia memiliki Skyfire Tree Mysterious Flame dan Tianhuo Zunze di cincinnya. Wanita beracun yang menyedihkan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Anda telah dipukul dengan Ice Zone Force, kecuali Anda memiliki penawar dari lembah sungai es saya. Sisa Ice Ki misterius di tubuh Anda akan membekukan semua kekuatan hidup Anda dalam waktu 1 bulan. Orang tua di udara memandang dengan acuh tak acuh pada dokter peri kecil di dalam gua sebelum berbicara. Mengikuti saya kembali ke lembah sungai es adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk bertahan hidup. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil, yang tanpa emosi, menatap lelaki tua itu dari pintu masuk gua. Sebuah ejekan muncul di wajah pucatnya saat suara dingin bergema di atas aliran gunung dengan hawa dingin di dalamnya. Sebelum kekuatan hidupku dibekukan, aku akan menghancurkan tubuhku ini dan tidak akan meninggalkan apapun untuk lembah sungai esmu. Kilatan dingin segera melintas di mata lelaki tua itu di udara ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia perlahan berkata, kaulah yang telah memotong satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Dia tidak menunda lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata ini, aura dingin perlahan melonjak dari tubuhnya. Karena kamu tidak suka mengambil jalan yang memungkinkan kamu untuk hidup, aku yang dulu akan menangkapmu secara pribadi dan membawamu kembali ke lembah sungai es. Ruang di depan lelaki tua itu menjadi terdistorsi setelah kata-kata terakhirnya terdengar, segera aura dingin bertahan dan tusukan es yang padat muncul di udara. Cici, orang tua itu melambaikan lengan bajunya dengan lembut, tusuk es yang tak terhitung jumlahnya di depannya bergetar saat mereka bergegas keluar dari segala arah dengan suara, swoosh, lingkungan yang padat menyelimuti radius 100 kaki di sekitar aliran gunung. Dokter peri kecil mengerutkan kening saat dia melihat tusukan es yang memotong udara dan bergegas. Saat ini, dia terluka parah dan jelas bukan tandingan Bing Yuan. Selain itu, ada 2 elit Douzong lainnya di sekitar aliran gunung. Jika dia menyerang, sepertinya dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Bahkan jika aku mati, aku pasti tidak akan mendarat di tangan mereka. Douki padat, ungu keabu-abuan melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil. Setelah itu menutupi pintu masuk gua. Tusukan es dengan cepat terkikis saat ditembakkan, namun, penghalang energi yang terbentuk dari douki ungu keabu-abuan dengan cepat memucat di bawah serangan terus-menerus dari tusukan es. Retak,
Retak, tusuk es yang tersisa melesat ke dinding gunung yang mengelilingi gua. Lapisan demi lapisan es tebal mulai menyebar dengan suara retak. Di bawah udara dingin ini bahkan kabut racun di sekitarnya menjadi jauh lebih tipis. Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit saat dia merasakan udara dingin yang melonjak dengan cepat. Udara dingin ini sangat aneh. Jika itu berhasil memasuki tubuh seseorang, itu akan sangat merepotkan untuk ditangani. Saat itu, dia secara tidak sengaja membiarkan udara dingin ini masuk ke tubuhnya, menyebabkan Douki-nya memperlambat tanda-tanda kelesuan. Karena inilah yang disebut Ice Zone Force dari Bing Yuan dan Bing Fu berhasil melukai parah dan memaksanya kembali. Saya tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Dokter peri kecil menjadi tegas ketika pikiran ini melintas di hatinya. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan melesat keluar dari gua. Dia menuju ke bagian dalam dari aliran pegunungan. Formasi penyegelan es, dokter peri kecil baru saja keluar dari gua ketika lusinan tangisan dingin terdengar bersamaan. Tiba-tiba, udara dingin melonjak ke langit. Orang bisa melihat bahwa ruang di dalam aliran gunung tiba-tiba berhenti. Setelah itu membentuk es yang tebal dan keras dengan suara retak. Dalam sekejap mata, itu membentuk lemari es setinggi ratusan kaki di aliran gunung ini. Dokter peri kecil dan Bing Yuan disegel di dalamnya. Orang-orang di dalam tidak bisa lagi melihat bagian luar. Tetapi orang-orang di luar dapat melihat setiap tindakan orang-orang di dalam. Kamu masih ingin kabur? Senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah Bing Yuan ketika dia melihatnya. Tubuhnya bergerak dan muncul di belakang dokter peri kecil dalam sekejap mata. Udara dingin berlama-lama di atas tinjunya sebelum dia dengan kejam melemparkannya. Dokter peri kecil langsung berbalik ketika dia merasakan udara dingin yang mengejutkan yang muncul di belakangnya. Douki ungu keabu-abuan dengan cepat naik di tangannya sebelum dia mengayunkannya. Bang, tinju dan telapak tangan melakukan kontak, menghasilkan gelombang kejut yang membentuk cincin dan menyapu sekitar mereka. Bing Yuan buru-buru mundur 2 langkah di bawah hentakan gelombang udara ini. The Little Fairy Doctor, di sisi lain, dikirim terbang mundur. Saat ini, dia menderita luka serius dan kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan bintang 6 Douzong. Dokter peri kecil menstabilkan tubuhnya. Ekspresi awalnya yang pucat tanpa sadar menjadi lebih pucat. Kepahitan muncul di wajahnya saat tatapannya menyapu dinding es kedap udara di sekelilingnya. Sepertinya dia benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri hari ini. Ikuti aku yang dulu kembali ke lembah sungai es dan kamu masih bisa hidup. Jika Anda terus keras kepala, jangan salahkan saya yang lama karena kejam. Kaki Bing Yuan menginjak udara kosong dan perlahan berjalan menuju dokter peri kecil. Nadanya masih acuh tak acuh. Rasa dingin berangsur-angsur naik di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil saat dia melihat Bing Yuan perlahan berjalan, tangannya dengan cepat membentuk segel aneh. Pada titik ini, dia hanya bisa membuka segel tubuh racun yang menyedihkan. Meskipun ini akan sangat memajukan waktu ketika tubuh racun akan meletus, setidaknya itu lebih baik daripada mendarat di tangan orang tua ini sekarang. Bing Yuan juga sadar bahwa dokter peri kecil akan mempertaruhkan nyawanya dan berusaha sekuat tenaga saat melihat segel yang dibentuk oleh tangannya. Ekspresinya juga sedikit merosot. Setelah itu, tubuhnya melesat seperti kilat, udara dingin yang mengejutkan berputar dengan cepat di sekitar telapak tangannya. Kecepatan Bing Yuan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menyusul dokter peri kecil, yang dengan cepat menarik kembali. Rasa dingin yang pekat menutupi wajahnya yang acuh tak acuh. Tangannya, yang ditutupi oleh udara dingin, membawa kekuatan yang menusuk tulang saat itu berubah menjadi banyak bayangan yang mengisi ruang di sekitar dokter peri kecil. Ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk di tengah angin palem yang ganas ini, udara dingin sangat padat, bahkan udara telah membentuk gelombang demi gelombang kabut putih samar yang naik. Tubuh cantik dokter peri kecil itu seperti perahu kecil di tengah badai liar. Itu bergoyang ke segala arah, penghindarannya tampak cukup berbahaya. Dia akan dipukul dengan keras jika dia sedikit lebih dekat. Meskipun Little Fairy Doctor hampir tidak berhasil menghindari serangan seperti toren dari Bing Yuan,
niatnya untuk membuka segel juga terputus. Situasi berbahaya terus berlanjut dan dia berada dalam posisi yang sangat berisiko. Bang, angin dingin lainnya melanda, dan dokter peri kecil, yang tidak punya tempat untuk melarikan diri, hanya bisa sekali lagi mengangkat telapak tangannya dan bertabrakan langsung dengan Bing Yuan. Bruk, seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuh cantik dokter peri kecil dikirim terbang mundur. Ekspresi Bing Yuan dingin dan acuh tak acuh. Udara dingin keluar dari mulutnya dan membekukan darah merah segar saat akan mencapai tanah. Tubuh racun Anda yang menyedihkan belum benar-benar mencapai puncaknya. Jika tidak, aku yang dulu tidak akan bisa melakukan apapun terhadapmu. Sayangnya, Bing Yuan melihat ke arah dokter peri kecil, yang sedang menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tersenyum tipis, tapi rasa dingin di matanya tidak berkurang sebagai hasilnya. Bing Yuan sudah kehilangan kesabarannya untuk berbicara. Tubuhnya berkedip dan dia sekali lagi bergegas menuju dokter peri kecil. Kali ini, beberapa niat membunuh secara bertahap melonjak di matanya. Selama tubuh racun yang menyedihkan masih diawetkan, tidak masalah apakah dokter peri kecil itu hidup. Dokter peri kecil tampaknya menyadari bahwa niat membunuh telah meningkat di hati Bing Yuan ketika dia melihat senyum buas yang muncul di wajahnya. Segera, dia buru-buru menggerakkan Douqi yang tersisa di dalam tubuhnya untuk persiapan perjuangan terakhir. Retak, ketika dokter peri kecil baru saja mengambil keputusan, dinding es besar di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara retak. Segera, banyak retakan menyebar. Dinding es akhirnya pecah dengan suara ledakan. Dinding es yang hancur berantakan juga mengejutkan Bing Yuan. Sebelum dia bisa pulih, suara deras angin tiba-tiba ditransmisikan dari atas aliran gunung. Sesosok dengan keras menembak ke arahnya. Serangan mendadak ini tidak menyebabkan Bing Yuan panik. Beberapa gelombang Douqi yang sedingin es melonjak dari tangannya. Setelah itu bertabrakan dengan sosok yang telah melesat. Namun, suara yang tercipta adalah gelombang demi gelombang tangisan sengsara yang tajam. Bing Yuan memfokuskan matanya dan ekspresinya menjadi